Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada kebaktian Minggu sore ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 35, 36 dan 37. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah dengar atau kita pernah ucapkan, ada orang berkata begini, life is a journey. Life is a journey. Hidup adalah perjalanan. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita harus menempuh perjalanan itu sesuai dengan umur kita. Itulah jauhnya perjalanan yang telah kita tempuh sekarang. Perjalanan itu ada mungkin yang ke kota, ada yang desa, ada yang lintas alam, atau ada yang perjalanannya dari mall ke mall. Siapa di sini yang perjalanan dari mall ke mall? Tapi hidup ini adalah perjalanan, benar. Saudara-saudara, dalam perjalanan ini, apakah yang menggerakkan hatimu? Apakah yang menggerakkan hatimu setelah menempuh perjalanan sampai saat ini? Kebanyakan orang, semakin panjang jalan yang dia lalui, maka hatinya semakin keras. Hatinya semakin digerakkan oleh kemarahan. Hatinya digerakkan oleh kebencian. Hatinya digerakkan oleh iri hati. Hatinya digerakkan oleh ketidakpedulian. Memang gua pikirin. Saudaraku, kalau boleh bertanya, hatimu sedang digerakkan apa sekarang? Apakah kebencian? Apakah anger, amarah? Ada anak dalam perjalanan hidupnya makin marah kepada orang tuanya. Ada anak yang paling dia benci di dunia ini adalah ayahnya, ibunya. Apakah yang menggerakkan hatimu? Ada orang yang hatinya hanya diisi oleh rasa kesal. Kesal di gue.
Dari gereja pun dia pulang, oh kesal deh gue. Apa yang menggerakkan hatimu sekarang? Saudaraku, apapun itu, tapi hari ini bersama Yesus saya ingin mengajak saudara agar mulai hari ini hati kita sekali lagi bersama Yesus dalam perjalanan dari desa ke kota, dalam perjalanan panjang kehidupan, dia bertumbuh dengan hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Tadi Yesus sama seperti kita melakukan perjalanan. Yesus berjalan dari desa ke kota, dari kota desa keliling. Lalu dia berkata, maka melihat situasi itu, melihat keadaan dalam perjalanan hidup itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa situasi yang dia hadapinya? Situasi yang dihadapi oleh Yesus adalah situasi yang kacau. Situasi yang buruk. Kalau kita dalam perjalanan pemandangannya indah-indah, ya semua senang. It's very beautiful. Aku suka. Tapi kalau kita diajak tamasya, tapi ternyata kita hanya dibawa ke Bantar Gebang, coba deh. Tamasya katanya, kita semangat, wah tamasya. Kita bayangkan kalau tamasya apa? Kita akan melihat hal-hal yang indah dalam kehidupan. Tahunya kita dibawa ke Bantar Gebang. Apa di sana? Tumpukan sampah. Bukan hanya tumpukan sampah, apa lagi? Bau yang sangat menyengat. Coba. Kita melakukan perjalanan dan sampai di Bantar Gebang. Apa reaksi? Apa reaksi kita kepada itu pemandu wisata kita? Apa reaksinya? Siapa yang berani jawab? Apa reaksimu? Tadi dibawa wisata katanya, gak dibilang, yang penting wisata deh. Ayo ikut. Tahu-tahunya tiba di Bantar Gebang, di tempat sampah. Coba apa reaksimu? Mungkin kita akan marah. Ngapain gua buang-buang waktu hanya ke tempat sampah? Mungkin pemandu wisatanya jangan-jangan dikeroyok ya. Habis-habiskan waktu saja. Ngapain ke sini? Hati kita tergerak oleh amarah, oleh anger. Tapi Yesus dalam perjalanan itu, dia melihat seperti itu. Kehidupan ini ada jauh lebih buruk, jauh lebih busuk dari Bantar Gebang. Ada. Jauh lebih buruk, jauh lebih busuk, jauh lebih bau. Tapi ketika Yesus melihatnya, apakah dia marah? Gimana tadi? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudaraku, karena ini lebih banyak anak-anak muda, Anda bertumbuh sekarang. Apa yang lebih banyak mendominasi hatimu? Kemarahan, kebencian, rasa tidak peduli? Setelah melihat kenyataan-kenyataan kehidupan yang sering sangat bertentangan dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan, hati kita marah, hati kita kesal, kita benci. Tapi sekarang Yesus menjadi pemandu wisata kehidupan kita. Mau?
Maukah saudara-saudara hari ini dan seterusnya Yesus menjadi guide-mu, tour guide-mu dalam perjalanan hidup ini? Dia akan membawamu menjalani jalan-jalan kehidupan terburuk. Di sana, seburuk apapun keadaan yang dilalui, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita setia mengikut Yesus, Yesus menjadi tour guide kita, Yesus menjadi pemandu wisata kita dalam perjalanan hidup ini. Lihatlah fakta-fakta buruk dengan kacamata Yesus, dengan hati Yesus. Walaupun hidup ini tidak selalu seperti apa yang saya bayangkan, pikirkan, maka hati saya bersama Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, apakah itu cukup? Belum. Hati yang tergerak oleh belas kasihan tidak berhenti sampai di situ saja. Melihat kondisi yang buruk, kondisi buruk itu tadi digambarkan dengan bagaimana? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kacau. Tidak seperti yang saya bayangkan. Buruk. Itu kondisi, situasi konkret yang dihadapi Yesus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika hati yang tergerak oleh belas kasihan itu berhadapan dengan situasi buruk itu, lalu dia melakukan tindakan. Jadi bukan hatinya saja yang tergerak oleh belas kasihan, tapi dia juga melakukan tindakan-tindakan yang real, yang konkret. Melihat situasi yang kacau dan buruk itu, Yesus melakukan tindakan yang pertama apa? Dia mengajar. Yesus mengajar. Jadi bukan marah-marah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Harusnya begini. Oh tidak. Dia tidak marah-marah. Jadi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia mulai mengajar. Mengajar itu apa? Mengajar, memberi tuntunan, memberi arahan, memberi bimbingan. Itu mengajar. Menuntun, mengarahkan, membimbing agar orang bergerak, bertumbuh dari yang lebih buruk, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang lebih buruk menjadi lebih baik. Perlu bimbingan, perlu tuntunan, perlu arahan. Kalau sudah masuk dalam proses pengajaran, ingat, tidak ada pengajaran yang instan. Mie instan ada, tapi pengajaran yang instan tidak ada. Fast food ada, makanan cepat saji ada, tapi pengajaran yang cepat saji tidak ada. Maka tidak pernah sampai sekarang ya, sampai sekarang belum ada SD 1 jam. SD berapa? Berapa lama SD? 6 tahun. Gak ada SD 1 jam. Kenapa harus 6 tahun? Butuh proses. Butuh proses. Kalau boleh sih, mau deh 1 jam aja kan? SD. Jam pertama SD, jam kedua SMP, jam ketiga SMU, jam keempat ya mahasiswa udah. Jam kelima master, jam keenam doktor. Wah, kalau bisa, tapi itu nggak ada itu. Kalau sudah pengajaran itu membutuhkan proses yang panjang dan lama.
Sekali lagi, tidak ada pengajaran instan. Gak ada. Butuh kesabaran. Kalau sudah menjadi guru itu, pengajar itu, butuh kesabaran. Nah, ketika dilihat keadaan kacau, keadaan buruk, keadaan tidak teratur, hatinya bergerak oleh belas kasihan, lalu dia mulai mengajar. Dia mulai menuntun, dia membimbing, dia memberi arahan. Kalau mengajar itu tidak begitu diajar langsung pinter. Ada memang yang lebih cepat belajarnya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sangat lamban belajarnya. Ada yang sangat lamban. Tapi meskipun dia sangat lamban, guru itu tetap sabar. Itu saudaraku. Jadi kalau kita dalam perjalanan hidup ini berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita bayangkan, berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita pikirkan, berhadapan dengan hal-hal yang terjadi di luar apa yang kita rencanakan, buruk, bersama Yesus, biarkan hatimu digerakkan oleh belas kasihan, lalu mulailah mengajar. Itu cukup? Belum. Yang kedua yang dilakukan Yesus apa? Memberitakan Injil kerajaan sorga. Memberitakan Injil. Kalau saya mau tanya, Injil itu apa sih artinya? Siapa yang bisa berjawab? Injil itu artinya apa? Yang dekat Injil, biar bisa kedengaran ke saya. Injil itu artinya apa? Malu-malu. Dia tahu sih, tapi malu-malu. Injil artinya berita sukacita. Injil artinya berita sukacita. Jadi ada orang salah mengerti Injil itu ayat-ayat Alkitab. Injil tidak hanya sebatas ayat-ayat Alkitab. Injil adalah berita sukacita. Jadi memberitakan Injil, mewartakan sukacita tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa sih? Ayo, kerajaan sorga apa? Nanti ada sorga gitu. Siapa tahu kerajaan sorga itu apa? Ayo, sekarang kita baca bersama Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Tolong. Kalau sudah ketemu ayatnya kita baca bersama-sama ya. Roma 14 ayat 17. Sudah ketemu? Ayo kita baca bersama dengan semangat ya. 1, 2, ya. Sebab nah, itu dia. Jadi Injil itu tentang kerajaan surga. Injil ada berita sukacita. Kerajaan surga itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita ikut Yesus, kalau Yesus adalah tour guide kita dalam perjalanan hidup ini, kita bukan hanya memberi arahan, memberi tuntunan, memberi bimbingan dalam situasi yang kacau ini, tapi kita juga menjadi pembawa kabar sukacita, damai sejahtera. Jadi jangan seperti kata pepatah yang ini nggak bagus ini, jadi nggak bagus. Karena itu nggak harus kita buktikan. No way. Di mana ada katak, di situ ada bangau. Di mana ada batak, di situ ada kacau. Katanya kita buktikan no way. Di mana ada batak,
di mana ada orang percaya, batak percaya mengikut Kristus, di situ ada damai, di situ ada sukacita. Nah, gitu loh. Gimana siap saudara-saudara? Di mana sudah ada, di situ ada damai, di situ ada sukacita. Jadi bukan kacau. Bagaimana mungkin kalau kita setia mengikut tour guide itu? Siapa? Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang dilakukan oleh Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan itu, bukan hanya mengajar, bukan hanya memberitakan Injil kerajaan, tapi juga menyembuhkan. Menyembuhkan. Tadi disebut memberitakan apa? Mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Menyembuhkan, memulihkan. Saudaraku, ada banyak luka, ada banyak penyakit yang tidak ada obatnya di apotek. Tidak ada dokter spesialis yang bisa mendiagnosis. Penyakit apa itu? Penyakit hubungan keluarga yang rusak. Hubungan keluarga yang rusak. Hubungan persaudaraan yang rusak. Begitu banyak sekarang orang yang terluka. Begitu banyak sekarang orang yang tersisihkan. Ada orang, dan ini penyakit zaman ini. Ada begitu banyak anak muda yang merasa tidak diapresiasi, tidak diakomodir di tengah-tengah keluarganya. Lalu dia merasa teralienasi, tersisihkan, tersingkirkan dari keluarganya. Lalu dia mencari obat kemana? Ayo, kemana dia cari obat? Itu ada yang pergi ke drug, nafsa, narkoba dan zat-zat adiktif. Ada yang pergi kemana? Itu juga. Ada yang pergi kemana lagi? Ke pub, kafe. Kafe itu bagus, bisa boleh-boleh aja minum. Tapi kalau sampai di sana sampai jam 4 pagi, kalau kamu pergi ke pub, pergi ke kafe untuk sekedar hiburan sebentar. Tapi kalau kamu di sini sampai jam 4 pagi, saya nggak tahu apa namanya. Cari obat. Saudaraku, siapa yang bisa memulihkan, menyembuhkan kita? Hanya Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Memulihkan hubungan. Di sana ada damai, di sana ada sukacita. Kita nggak perlu lagi ke sana untuk mencari obatnya. Kalau di antara kita di sini merasa orang yang bersaudara, ada persahabatan sejati, seperti siapa tadi? Epistel. Persahabatan sejati antara siapa dengan siapa? Siapa dengan siapa? Daud dan Jonathan. Ada persahabatan sejati. Kalau di sini ada persahabatan sejati, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati. Kita nggak perlu pergi ke tempat yang lain. Di sini kita merasa diterima, dihargai, dihormati sebagai pribadi yang utuh. Kita dipulihkan, kita disembuhkan. Itu hanya bisa kita temukan kalau kita setia mengikut tour guide agung, Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Saudara-saudara yang terkasih,
Itulah berita sukacita untuk kita sore hari ini. Saya berharap mulai detik ini perjalanan kita ke depan masih panjang, masih banyak liku yang akan kita lalui, masih banyak liku. Tapi situasi apapun nanti akan kita hadapi dalam perjalanan itu, mulai hari ini bersama Yesus, hati kita selalu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi tidak ada lagi yang hatinya digerakkan oleh kemarahan. Dulu pulang dari gereja, entah gereja mana ya, tapi ini true story. Pulang dari gereja, tiba-tiba ada yang nyalip keluar dari seharusnya udah kelar, udah dibuat lampu sein, udah mau keluar, tiba-tiba zung, wah. Hatinya digerakkan apa? Coba, hati kita digerakkan apa? Amarah, lalu keluarlah kata-kata, oh my God, no way, tidak lagi. Bersediakah saudara? Hati ini tidak akan pernah lagi digerakkan oleh kemarahan, kegeraman, tapi hatiku akan selalu digerakkan oleh apa saudara? Yang teriak dong, oleh apa? Aduh, malu-malu ya, gak apa-apa lah. Oleh belas kasihan. Oleh belas kasihan. Nyampe ke rumah, diketuk pintu, gak ada yang lari untuk buka pintu. Gak ada, dibel, ditunggu, hujan lagi. Ayo, apa yang kamu lakukan? Lalu pintu itu, kalau perlu didobrak nih pintu itu, jebol. Tapi no way, sekarang tidak lagi. Itu dulu. Sekarang hatiku digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara membuka hatimu agar diisi oleh belas kasihan Yesus. Sekarang saya mengajak saudara, coba rasakan kasih Kristus mengalir dalam hati. Coba rasakan hari ini, saat ini. Biarkan kasih Kristus mengisi setiap sel tubuhmu. Biarkan aliran kasih Kristus mengisi seluruh jiwamu. Rasakan hatimu dipenuhi oleh belas kasihan. Tahu enggak saudara? Hati yang dipenuhi oleh belas kasihan, dipenuhi oleh belas kasihan, tidak pernah merasa sesak. Tapi hati yang diisi oleh kebencian, hanya sedikit kebencian, itu akan membuat hatimu sesak. Membuat kamu susah bernafas. Makanya orang yang marah itu kalau marah akhirnya kayak sudah lari maraton 48 km. Kebencian, kemarahan menyedot seluruh energi kita. Tapi belas kasihan, hati kita tidak pernah kurang tempat. Biar seluruh energi kasih Kristus mengalir dalam tubuh kita, dia tidak akan meluap karena kurang tempat. Karena itu sekarang buka hatimu. Jangan ada yang menutup hati, tapi buka hatimu. Sekarang coba rasakan aliran kasih itu ke dalam jiwamu, ke dalam hatimu.
ke dalam setiap sang tubuhmu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membawa damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hatiku. Coba sama-sama mengalir, 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 mengalir dan mengalir. Saudaraku, biarkan sungai kasih Kristus itu sekarang juga buka hatimu lebar-lebar, mengalir dalam hatimu. Sama-sama mengalir, memenuhi hatiku, hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman indah yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Hari ini Tuhan, kami siap membuka hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman indah yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Hari ini Tuhan, kami siap membuka hati. Alirkanlah kasih-Mu, belas kasihan-Mu ke dalam hati kami, agar kami setia mengikut Engkau sebagai pemandu jalan kami dalam perjalanan hidup ini. Biarlah hati kami yang ada di sini, setiap sang tubuh kami diisi oleh belas kasihan-Mu. Dengan demikian Tuhan, kami mampu mengajar, memberi tuntunan, memberi arahan, memberi bimbingan. Kami bisa mewartakan Injil, berita sukacita. Kami bisa menjadi kekuatan yang menyembuhkan dan memulihkan. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin.